Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? Fine ya, semoga. Oke. Jadi hari ini kelas 9 bahasa Inggrisnya. Pertama saya mau revisi dulu. Apa sih revisi? Konfirmasi atau revisi ya ini. Jadi kemarin ulangannya udah tuntas semua, alhamdulillah. Tapi ada satu anak yang belum tuntas. Yang merasa belum tuntas nanti bisa hubungin saya lagi. Terus ini, saya mau ngasih tahu kemarin banyak yang salah, banyak yang terkecoh di sini. Saya beberapa pilihannya A, B, C, D itu banyak yang sama, congratulations sama congratulations. Bedanya apa? Misalnya yang A, congratulations tanpa huruf S, yang C, yang di C atau di pilihan lain itu ada huruf S-nya. Kebanyakan kalian ada yang milih tanpa huruf S. Jadi kalau misal kalian pengucapan selamat, congratulations itu spelling itu ejaan. Ejaannya itu harus ada S-nya. Jadi kalian mengucapkan selamat itu nggak bisa congratulations tanpa S itu nggak bisa. Jadi harus congratulations, harus ada S-nya. Jadi ungkapannya kayak gitu. Oke, diingat-ingat ya. Terus penggunaan yang kedua, using I'm happy for you and I'm proud of you. Jadi penggunaannya I'm happy for you sama I'm proud of you itu buat kalimat tambahan. Jadi misal di ucapan itu bukan termasuk ucapan selamat, tapi itu cuman kalimat tambahan setelah pengucapan selamat. Oke. Jadi misalnya congratulations, I'm happy for you gitu. Atau congratulations, I'm proud of you. Aku bangga sama kamu. Jadi aku bahagia kayak gitu, sama aku bangga sama kamu itu cuman buat kalimat tambahan aja di ungkapan atau di ucapan selamat. Paham ya? Oke. Terus sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya, chapter 2. Let's live a healthy life. Ayo kita hidup sehat. Oke, let's live a happy life. Wah, maaf ya kalau banyak suara-suara yang agak mengganggu. Ini di luar rame, jadi banyak motor lewat dan belum begitu malam, jadi masih banyak suara-suara. Oke. Di sini kita mau belajar yang pertama, to state the purpose or intention to do something. Untuk menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu itu tujuannya apa sih, itu maksudnya apa sih, kayak gitu. Yang kedua, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Untuk mengungkapkan setuju atau tidak setuju dengan suatu masukan atau ide. Oke, jadi di bab ini kita mau belajar dua ungkapan. Ungkapan yang pertama itu untuk menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Tujuannya melakukan sesuatu itu apa, maksudnya melakukan sesuatu itu apa, sama untuk bilang gimana sih caranya bilang setuju atau nggak setuju sama suatu masukan atau ide. Aduh, maaf ya, itu tetangga saya punya anak dan anaknya teriak-teriak. Oke, mohon dimaafkan. Oke, wait. Next kita masuk yang pertama, kita mau belajar ini dulu, menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan sesuatu. Oke, lihat gambarnya, gambar yang ini ya, gambar yang di atas. Itu ada anak sakit dan dijenguk sama temennya, Siti dan Dayu. Kita baca teksnya. Hai Dayu, have you taken any medicine yet? Hai Dayu, sudahkah kamu minum obat? Yes, I have, kata Dayu. Ya, aku udah minum obat. But it only helps a little. Tapi itu hanya membantu sedikit. Terus Siti bilang, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu hanya butuh istirahat sedikit agar cepat sembuh. In order to, yang di bold ini yang tebal artinya agar cepat sembuh. Jadi maksudnya tadi purpose-nya, atau kalau kalian mau bilang purpose atau intensinya, jadi kamu tuh butuh istirahat aja biar cepat sembuh kayak gitu. Oke. Terus Dayu, you're right, kamu benar. In fact, sebenarnya
I have been to the toilet many times today. Aku udah ke toilet bolak-balik hari ini, kata Dayu. Terus ada Edo. Edo tadi nggak kelihatan ya tapi. Oke. Poor you. Poor you itu kasihan deh kamu. Tapi bukan kasihan deh kamunya, bukan ngejek ya. Kasihan deh kamu, bukan gitu, tapi kayak kasihannya tuh empati gitu. Kasihan ya kamu gitu. You need to drink a lot of water. Kamu harus minum banyak air so that you will not get dehydrated. Jadi kamu tuh nggak akan dehidrasi gitu. Karena Dayu sering bolak-balik ke toilet, jadi Edo menyarankan untuk banyak minum biar kamu tuh nggak dehidrasi gitu. Dayu jawab lagi, this is a good lesson for me. Ini adalah pelajaran bagus buat aku. I never care about what I eat. Aku nggak pernah peduli tentang apa yang aku makan. Terus Udin jawab, right, bener kayak gitu. Guys, teman-teman, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them. Jangan lupa untuk mencuci buah-buahan atau sayur-sayuran before you eat them. Sebelum kalian makan itu buah-buahan sama sayurannya. So, jadi you will not take any germs into your tummy. Jadi kalian nggak akan memasukkan germs tuh apa ya? Kayak kita coba cari kuman itu kuman ya, sel kuman. Jadi germs itu kuman lebih dari satu, jadi ada S-nya, germs. Sampai mana tadi? Sampai ini ya. Oke. So you will not take any germs into your tummy. Jadi kalian gak akan memasukkan kuman-kuman ke dalam perutmu gitu, perut kalian gitu. Tummy itu perut. Terus Dayu jawab lagi, yes boss, you were right. Bener bos, itu kamu bener, bilang kayak gitu. We should always clean our food well. Kita harus selalu membersihkan makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Aku harus lebih hati-hati sekarang, kata Dayu. Terus Lina bilang, Dayu, you look very pale. Dayu, kamu terlihat sangat pale itu pucat. Kamu terlihat sangat pucat. I think you need to see the doctor soon. Aku pikir kamu harus ke dokter segera in order to get help. Biar mendapat pertolongan kayak gitu. Don't take diarrhea lightly. Jangan anggap remeh diare, intinya kayak gitu. Lightly itu kayak ya jangan anggap remeh kayak gitu. Don't take diarrhea lightly. Jangan anggap diare itu remeh, hal yang remeh kayak gitu. Terus Dayu jawab, no, of course not. Enggak lah, enggak kayak gitu, bilang. Actually, sebenarnya my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Sebenarnya ibuku tuh lagi on the way, lagi di jalan dari kantor buat mau nganter aku ke rumah sakit kayak gitu. Terus Siti bilang, good, baguslah. We will help you to get ready now. Kita akan membantumu untuk siap-siap sekarang, gitu. Jadi yang sakit siapa di sini? Siti, Dayu, Edo, Udin, atau Lina? Yang sakit? Dayu ya. Jadi dari percakapan ini, misal nanti di soal ujian ada percakapan dan ditanya siapa yang sakit gitu. Berarti yang sakit ini di sini Dayu, oke? Terus kata-kata yang di bold ini ada in order to, so that, so, in order to. Itu adalah kata yang dipakai buat mengungkapkan tujuan tadi ya, yang pertama, state the purpose or intention. Jadi itu kata yang dipakai buat mengungkapkan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Jadi contohnya di kalimat yang Siti ini, kalimat pertama, you just have to take some rest in order to get well soon. Kamu harus istirahat agar cepat sembuh. Jadi tujuannya tuh biar apa? Biar cepat sembuh kayak gitu. Jadi bisa berarti agar, jadi kayak gitu. Purpose-nya, tujuannya melakukan sesuatu. Oke. Terus next nih. Kita baca lagi. We should eat enough vegetable. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy.
kita harus makan cukup sayuran, buah-buahan, nasi, daging, telur, ikan, tahu dan tempe agar sehat, biar sehat kayak gitu ya. To be healthy, agar sehat. We should eat well. Kita harus makan dengan baik in order not to get sick easily. Kita harus makan dengan baik agar tidak. Oke, jadi kalau misal agar tadi in order to, kalau agar tidak berarti bukan in order to not, tapi in order not to. Jangan lupa ya, in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. Jangan skip tuh kayak menghilangkan gitu. Jadi jangan menghilangkan sarapan. Jadi jangan nggak sarapan kayak gitu. Jangan menghilangkan sarapan. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Kita harus makan sarapan agar mendapat energi untuk melakukan aktivitas kita selama seharian kayak gitu. Oke, next. Oke, ini regular exercise is good for your health. Latihan regular exercise itu kayak latihan yang berkelanjutan gitu, jadi tiap hari gitu ya. Olahraga tiap hari itu bagus buat kesehatan kamu. We can jog to have stronger lungs. Kita bisa jogging ya, jog gitu ya, kayak lari-lari kecil gitu atau jalan cepat gitu, jalan jogging. To have stronger lungs, untuk mendapatkan lungs itu paru-paru ya, kalau nggak salah ya, insya Allah benar paru-paru. Untuk mendapatkan paru yang lebih kuat, lungs. We can also swim, kita juga bisa berenang in order to have strong muscles, agar mendapatkan otot yang kuat. Swimming is also good to stay in shape. Swimming juga bagus untuk shape itu bentuk badan gitu. Jadi bagus untuk menjaga bentuk badan, bentuk tubuh. Remember, ingat, always do a warm up. Selalu lakukan pemanasan before doing any exercise, sebelum melakukan olahraga, so that you will not get muscle injury. Jadi kamu gak akan kena ini, jadi ototmu gak bakalan kesleo kayak gitu istilah, jadi gak bakalan salah otot gitu. Jadi pemanasan sebelum olahraga. Oke, ini many kinds of instant foods are not good for your health. Banyak makanan instan tuh gak bagus buat kesehatan kamu. They contain dangerous chemicals. Mereka mengandung chemicals tuh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Like MSG, seperti MSG, preservatives. Preservatives itu apa? Saya juga gak tahu. Kita cari preservative, bahan pengawet. Preservative itu bahan pengawet ya, ini ya. Preservative itu bahan pengawet. Preservatives, bahan pengawet, and artificial colors. Artificial colors itu bahan pewarna. We should not eat too much instant foods. Kita tidak boleh makan terlalu banyak makanan instan, so that we will not get serious disease. Jadi kita tidak akan mendapatkan penyakit atau terkena penyakit yang berbahaya. In order to stay healthy, agar tetap sehat, we should eat a lot more healthy homemade foods. Kita harus makan banyak makanan sehat buatan rumah. Oke. Next, contoh lagi. In order to be healthy, agar sehat, we should keep our home and school clean. Kita harus menjaga rumah dan sekolah kita bersih. We should sweep and mop the floors to get rid of dirt. Kita harus menyapu dan mengepel lantai agar untuk menghilangkan itu kotoran. We have to clean our bathtub regularly. Kita harus membersihkan bathtub secara regular, secara rutin, so that mosquitoes don't lay their eggs there. Jadi agar nyamuk-nyamuk tidak bertelur di situ. Jadi kayak di genangan air gitu harus dibersihin biar nyamuk-nyamuknya nggak bertelur di genangan air. We should wash the dishes. Kita harus mencuci
itu kotoran piring-piring right away after meals, langsung. Jadi be sure to wash the dishes right away after meals. Kita harus mencuci piring-piring langsung setelah makan in order not to get harmful bacteria, agar tidak terkena bakteri jahat. Oke, sampai sini tadi itu contoh-contoh paragraf-paragraf atau short passage ya, paragraf-paragraf singkat tentang tentang tadi gimana caranya menyatakan tujuan melakukan sesuatu atau maksud dari melakukan sesuatu. Kayak tadi kita harus olahraga biar tetap sehat, kita harus melakukan warm up atau pemanasan sebelum olahraga biar ototnya nggak kesleo. Terus kita harus makan sehat, kita harus sedikit makan makanan instan. Jadi jangan keseringan makan makanan instan biar nggak kena penyakit yang berbahaya. Terus kita harus sering membersihkan rumah dan sekolah, menyapu dan mengepel biar menghilangkan kotoran-kotoran. Kita harus cuci piring setelah makan biar nggak ada bakteri jahat yang menempel. Kita harus membersihkan bathtub biar nggak ada nyamuk yang bertelur di itu gedangan air. Jadi itu tadi contoh-contoh bikin kalimat yang menunjukkan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Oke, sampai sini paham ya? Itu juga pelajaran ya buat kalian. Jadi walaupun kalian stay at home, kalian tetap di rumah, kalian harus tetap sehat. Jangan keseringan makan mie instan, atau misalnya kalian yang pada suka Koreaan itu ya, jangan keseringan nonton Koreaan dan nonton makan makanan mie instan. Korea kan banyak ya sekarang ya, jadi jangan keseringan makan makanan mie instan. Terus makan makanan yang sehat, makan buah, makan sayur, tetap olahraga sedikit-sedikit lah, walaupun nggak banyak, nggak harus yang keluar kampung muter satu kampung tuh enggak. Yang penting kalian jogging-jogging di luar dikit gitu. Pokoknya tetap jaga kesehatan biar kalian tetap sehat. Oke? Nah sekarang sekarang kalian coba bikin kalimatnya. Ntar nih. Oke, jadi ini contoh buat kalimatnya ya. Kalau kalian mau pakai in order to, ini in order to diikuti sama kata kerja. In order to be healthy. Kalau kalian mau pakai so that atau cuman so, itu berarti diikutin kalimat. Paham nggak? Oke, kita menuju ke ini aja. Kita menuju ke notes biar paham. Oke, let's say. Jadi kalau kalian tadi ada beberapa katanya buat menyampaikan tujuannya itu ada in order to, ada so that, ada cuman to tadi ada ya, ada juga cuman so. Ini artinya sama, biar, agar, jadi kayak gitu. In order to itu kalian diikutin dengan kata kerja, misalnya let's say you have to, kalian harus, you should aja ya, kalian seharusnya you should sleep, kalian seharusnya tidur lebih awal. You should sleep early in order to, agar bisa bangun pagi misalnya. In order to get up early. Paham? Nah, kalau pakai itu juga sama. You will say, kamu bisa bilang you should sleep early to get up early. Oke, jadi in order to sama to ini diikutin sama kata kerja langsung. Get up early, to get up early. Titik, jangan lupa. Ini ya, paham ya? Nih. Nah, kalau so that dengan kalimat yang sama, you should sleep early, agar
kamu harus tidur lebih awal agar ininya setelah so that itu diikuti kalimat so that you get up early. Oke, jadi cuma ditambahin subjek aja. Subjeknya ini you. Jadi buat bentuk kalimat cuma ditambahin subjek. Oke. Yang so juga sama. You should sleep early so you get up early. Ini. Atau bisa kalian bikin so you can ditambahin. You can get up early so that you can. Nah, kalian harus tidur lebih awal jadi kalian bisa bangun lebih awal. Oke. Pokoknya kalau in order to sama to itu diikutinya cuma kata kerja. Langsung kata kerja. Get. Jadi kata kerja yang di kamus itu ya yang kalian cari. Langsung to get to. Ini to-nya udah ada di sini asli. Tapi kalau kalian pakai so that atau so, jadi itu harus kalian pakai kalimat so that you can get up early. So you can get up early. Gampang ya? Oke. Oke, jadi tugasnya hari ini tugasnya kalian kirim voice note ke saya. Kalian jelaskan kembali materi chapter 2 ini yang kalian dapat. Jadi penjelasan saya tadi udah kalian catat semua. Terus catatan kalian itu boleh kalian baca lagi ke saya atau kalian jelaskan tanpa membaca. Itu lebih bagus tanpa membaca, pakai voice note kalian kirim ke saya. Jadi misalnya gini, Bismillah, Assalamualaikum Miss, so today, pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi hari ini tadi belajar tentang purpose atau cara bagaimana menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan sesuatu, terus bla 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 bla. Jadi kalian jelaskan lagi apa yang sudah saya jelaskan pakai voice notes. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. I think that's all for today. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.